Selamat datang di dunia yang tak terlihat, tempat di mana bisikan malam menjadi nyata dan bayangan tak lagi diam. Ini dia Radio Horror Official, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, misteri dunia lain, dan cerita nyata dari balik tirai gaib kami suguhkan langsung ke telinga kamu. Siapkan nyali, matikan lampu, dan kunci rapat pintu kamarmu, karena yang kamu dengar bisa jadi bukan hanya suara dari dunia ini. Dengarkan Kala Barani. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian, terdapat sebuah gubuk tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Gubuk itu terletak di pinggiran hutan lebat yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Yang mengatakan bahwa gubuk itu dihuni oleh roh-roh jahat yang siap menimpakan malapetaka bagi siapapun yang berani mendekatinya. Warga desa percaya bahwa tempat tersebut bukan hanya sekedar angker, tapi juga tempat yang dihuni oleh kutukan yang sangat kuat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Gubuk tersebut dulunya adalah tempat tinggal seorang pertapa yang dikenal sebagai si pencerah, seorang pria tua yang hidup menyendiri. Dalam kisah yang beredar, si pencerah terkenal memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun ia juga dikenal memiliki rahasia gelap. Beberapa orang mengklaim bahwa ia pernah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Namun pada akhirnya, kekuatan itu justru mengubahnya menjadi sosok yang sangat menakutkan. Seiring berjalannya waktu, si pencerah hilang tanpa jejak, dan gubuk itu pun ditinggalkan. Namun, tak lama setelahnya, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Beberapa orang yang berani mendekat dan menginap di sana, mengaku melihat penampakan sosok-sosok gaib, mendengar suara, langkah kaki di tengah malam, atau bahkan merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tak jarang pula, orang-orang yang mencoba untuk menyelidiki tempat itu secara misterius menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kisah-kisah tentang gubuk tua itu pun menjadi legenda di kalangan penduduk desa. Orang-orang yang masih hidup setelah menginap di sana akan menceritakan pengalaman mereka dengan wajah pucat, sering terbangun di malam hari karena teror yang tak dapat dijelaskan. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang berani melanggar larangan untuk tidak memasuki gubuk tersebut akan menerima kutukan yang sangat berat, yang tidak hanya akan mengancam nyawa mereka, tetapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Pada malam yang dingin, seorang pemuda bernama Rudy dan kekasihnya, Clara, duduk bersama di sebuah kafe desa. Mereka sering mendengar sarita-sarita mistis tentang gubuk itu dari teman-teman mereka. Meskipun mereka berdua merasa takut rasa peniseran, mereka jauh lebih besar. Keinginan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita belaka mulai merasuki pikiran mereka. Sungguh, aku tidak percaya pada cerita-cerita aneh itu, kata Rudy dengan yakin. Meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, itu hanya cerita bohong dari orang-orang yang takut. Clara, yang sedikit lebih hati-hati, menanggapi, mungkin kita bisa pergi ke sana, hanya untuk melihat sendiri. Kalau memang hanya legenda, kita bisa membuktikannya. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung pergi. Mereka berdua tertawa kecil. Namun ada perasaan aneh yang mengendap di hati mereka. Sebuah perasaan yang semakin kuat saat malam semakin larut. Mereka sepakat untuk pergi ke gubuk tua itu keesokan harinya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada takdir yang mengerikan. Warga desa yang mengetahui niat mereka hanya bisa memberikan peringatan. Jangan masuk ke sana, kata seorang lelaki tua dengan suara yang serius. Jangan pernah coba-coba bermain-main dengan tempat itu. Banyak yang sudah hilang, dan tak ada yang tahu apa yang ada di dalam gubuk itu. Kutukan sudah lama menunggu. Namun, Rudy dan Clara menganggap peringatan itu hanya sebagai cerita belaka. Mereka tidak tahu bahwa gubuk tua itu bukan sekadar tempat yang menyeramkan, melainkan tempat yang menyimpan kekuatan gaib yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dan malam itu, saat mereka berdua memutuskan untuk pergi, mereka hanya berpikir bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak lebih dari sekedar cerita lama. Tanpa mengetahui bahwa keputusan mereka akan mengubah hidup mereka selamanya, mereka mulai mempersiapkan perjalanan mereka ke gubuk angker yang terletak jauh di dalam hutan. Rudy adalah seorang pemuda yang tampak ceria dan penuh energi. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun dia sudah dikenal sebagai pemuda yang pintar dan populer di desa. Dia memiliki senyum yang menawan, rambut hitam legam yang selalu tersisir rapi, dan mata yang tajam penuh rasa ingin tahu. Baunya gadis di desa yang mengaguminya, namun hatinya hanya tertambat pada satu nama, Clara.
di sisi lain, adalah gadis yang tenang, penuh perhatian, dan sangat pendiam. Matanya yang lebar dan berwarna coklat hangat selalu menyiratkan ketulusan. Sementara senyum tipis yang sering ia tunjukkan memberi kesan misterius pada banyak orang. Berbeda dengan Rudy yang selalu terbuka dan ekspresif, Clara lebih suka menyimpan banyak hal di dalam pikirannya. Namun, Rudy adalah satu-satunya orang yang mampu mengerti dirinya, yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Mereka pertama kali bertemu saat Rudy baru pindah ke desa itu beberapa tahun yang lalu. Awalnya, Clara hanya melihatnya sebagai seorang teman biasa. Namun seiring berjalannya waktu, rasa tertarik mulai tumbuh di dalam hati mereka berdua. Rudy sering mengajak Clara untuk berjalan-jalan, berbicara tentang berbagai hal, dan berbagi cerita. Meskipun mereka berbeda dalam banyak hal, ada semacam ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Namun, hubungan mereka bukanlah hubungan yang disetujui oleh banyak orang. Keluarga Clara adalah keluarga yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional dan agama. Ayah Clara, seorang tokoh penting di desa, selalu mengingatkan anak kinannya untuk menjaga diri dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Mereka sangat mengharapkan Clara menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang yang sebanding dan setia pada tradisi keluarga mereka. Rudy, yang berasal dari keluarga sederhana dan tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan ketat, bukanlah pilihan yang dianggap tepat oleh ayah Clara. Namun, meskipun ada tekanan dari keluarga, Clara dan Rudy tetap melanjutkan hubungan mereka. Secara diam-diam, mereka bertemu di tempat-tempat yang sepi, berbicara tanpa takut dicurigai, dan menikmati setiap momen bersama. Meski sering merasa khawatir dengan mata-mata yang mungkin mengintai, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, dan mereka merasa seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ada rasa bersalah yang terus menghantui Clara. Ia tahu bahwa hubungan mereka melawan kehendak orang tuanya dan bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Clara sering terjaga di malam hari, merenung tentang apa yang telah mereka lakukan. Tapi Rudy selalu bisa meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja dan bahwa cinta mereka lebih penting daripada semua aturan yang ada. Suatu sore, saat mereka berjalan bersama di tepi hutan, Rudy mengajukan ide yang cukup berani. "Clara, bagaimana kalau kita pergi ke gubuk tua itu?" kata Rudy dengan senyum nakal. "Aku ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang tempat itu hanya mitos. Kita bisa pergi ke sana hanya untuk berdua dan menikmati waktu tanpa ada yang mengganggu." Clara menatapnya dengan sedikit khawatir, meskipun hatinya merasa tertarik pada ide tersebut. Tapi gubuk itu, banyak orang bilang itu tempat yang angker. Banyak orang yang hilang setelah pergi ke sana. Rudy tertawa kecil, meraih tangannya. "Kita tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu kan? Hanya orang yang takut yang percaya pada hal-hal gaib. Kita bisa pergi hanya kita berdua dan tidak ada yang tahu." Clara terdiam sejenak. Perasaan cemas masih mengendap di hatinya, tetapi rasa penasaran lebih kuat. "Tapi, jika ada yang terjadi, aku tidak tahu apakah ini ide yang baik." Rudy menatapnya dengan penuh keyakinan, menekan tangannya dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa terjadi pada kita jika kita bersama. Lagi pula, kita bisa membuktikan bahwa semuanya hanyalah cerita kosong." Clara akhirnya mengangguk pelan, walaupun perasaan tak nyaman masih membayangi hatinya. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke gubuk itu keesokan harinya, hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah semua cerita tentang tempat itu benar atau hanya mitos belaka. Ketika malam menjelang, Clara terbaring di ranjangnya, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari perasaan tidak enak yang terus menggelayuti. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya perjalanan biasa, sebuah petualangan yang akan memperkuat hubungan mereka. Namun, rasa cemas itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia hanya berharap bahwa esok hari tidak akan menjadi keputusan yang akan mereka sesali seumur hidup. Malam itu, Rudy tidur dengan damai, tidak merasakan kekhawatiran sedikit pun. Ia percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mengatasi segala hal, bahkan jika gubuk itu memang angker dan penuh dengan misteri. Namun, mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk pergi ke gubuk tua itu akan membawa mereka pada petualangan yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Petualangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya dan mungkin juga mengakhiri hidup mereka. Pagi itu, setelah semalam merenung dalam kebimbangan, Clara akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Rudy menuju gubuk tua yang angker. Dia tahu bahwa ini bukan pilihan terbaik, tetapi rasa penasaran yang menggerogoti hatinya tak bisa dibendung. Mereka berdua telah lama bersembunyi dalam biang-biang ketakutan dan perasaan bersalah, dan sekarang
Petualangan ini bisa menjadi cara untuk melarikan diri sementara dari realita yang menekan mereka. Rudy, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sejak dini hari, menunggu Clara di luar rumahnya. Matanya berbinar-binar dengan semangat. Ia mengenakan jaket kulit tua dan celana jeans yang sudah usang, siap untuk menembus hutan yang lebat. Clara, yang belum sepenuhnya yakin, berjalan perlahan menghampiri Rudy, mengenakan pakaian yang cukup nyaman untuk perjalanan. Senyumnya terlihat canggung, namun ia tahu bahwa sekali lagi, ia tidak ingin mengecewakan Rudy. "Jangan khawatir, Clara. Kita hanya akan melihat-lihat. Kalau memang ada yang aneh, kita akan langsung pergi," kata Rudy, mencoba meyakinkan kekasihnya. Clara mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa gelisah yang semakin menguat. Mereka berdua berjalan bersama menuju ujung desa, tempat hutan yang lebat mulai menyambut mereka dengan pohon-pohon besar yang menutupi langit. Desa itu semakin jauh mereka tinggalkan, dan udara yang semula segar kini terasa lebih berat. Angin yang berhembus terasa dingin, dan suara burung yang biasanya menyambut pagi seakan menghilang. Hutan itu seakan menyelimuti mereka dalam diam. Yang aneh, selama perjalanan, Clara mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Meskipun Rudy terus berbicara untuk mengusir kesunyian, ia bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka ke tempat yang lebih jauh dari peradaban, semakin mendekatkan mereka pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita," kata Clara, dengan suara yang sedikit bergetar. Rudy tertawa kecil, mencoba menenangkan. "Kamu terlalu takut, Clara. Tidak ada apa-apa di sini, hanya hutan yang lebat. Kalau ada yang mengawasi kita, itu hanya imajinasi." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, Clara tetap merasakan sesuatu yang aneh. Hutan di sekitar mereka semakin gelap, seolah-olah cahaya matahari tak bisa menembus dedaunan yang rapat. Semakin mereka berjalan, semakin hutan itu terasa hidup dengan suara-suara yang tidak mereka kenal. Ada suara gemerisik yang berasal dari belakang, tetapi ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa di sana. Sesekali, Clara merasakan ada sentuhan angin yang dingin menyapu wajahnya, tetapi tidak ada angin yang bergerak. Mereka melangkah lebih jauh, dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, mereka tiba di pinggir hutan. Di sana, di antara deretan pohon besar, mereka melihat sesuatu yang sudah mereka tunggu-tunggu. Gubuk tua itu. Gubuk itu tampak kusam dan terlantar, dikelilingi semak-semak yang sudah menjalar hampir menutupi seluruh bangunannya. Dinding kayunya tampak lapuk, dengan cat yang sudah pudar dimakan waktu, dan atap yang hampir ambruk. Keheningan yang menyelubungi tempat itu terasa semakin mencekam saat mereka mendekat. "Apa kau melihat itu?" tanya Clara, sambil menatap gubuk yang tampak tak terjamah oleh waktu. "Yah, itu dia," jawab Rudy, dengan nada yang penuh rasa ingin tahu. "Ini dia gubuk angker yang sering diceritakan orang-orang." Mereka berdiri sejenak di depan gubuk, memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tidak ada suara burung atau binatang, hanya angin yang berhembus pelan melalui sela-sela dinding gubuk. Clara merasa tubuhnya merinding, namun ia mencoba mengusir rasa takut itu. Rudy terlihat lebih percaya diri, seolah-olah tempat itu hanyalah bangunan tua yang tidak berarti. "Ayo masuk," kata Rudy sambil mengangguk ke arah pintu gubuk yang tertutup. "Rapat, kita cuma melihat-lihat." Clara mengangguk, meskipun hatinya mulai berdebar lebih keras. Dia tahu bahwa masuk ke dalam gubuk ini bukanlah keputusan yang bijak. Namun ia tidak ingin terlihat pengecut di hadapan Rudy. Mereka berdua mendekati pintu yang terkunci rapat, dan dengan sedikit usaha, Rudy berhasil mendorong pintu itu. Suara berderit dari pintu kayu yang lama membuat Clara semakin merasa cemas. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh suasana yang dingin dan pengap. Gubuk itu tampak lebih tua dari yang mereka bayangkan, dengan dinding kayu yang sudah lapuk, temakan usia, lantai yang berdebu dan penuh dengan cobwebs, serta udara yang terasa kering dan berat, menciptakan perasaan tak nyaman. "Seperti yang kau lihat," kata Rudy, mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Tidak ada apa-apa di sini, hanya bangunan tua yang terlupakan." Clara menatap sekeliling dengan mata yang sedikit takut, namun ia berusaha tetap tenang. "Aku rasa kita harus segera pergi. Tempat ini terasa tidak biasa." Tapi sebelum Rudy bisa menjawab, sebuah suara halus terdengar dari dalam kegelapan gubuk. Sepertinya itu hanya angin yang berbisik melalui sela-sela dinding. Tetapi Clara merasa ada sesuatu yang aneh. Suara itu seperti memanggil mereka. Atau mungkin hanya hayalan belaka. "Ayo, kita hanya lihat sebentar lagi," Rudy membujuk, sedikit tersenyum. Apa yang bisa terjadi? Clara tidak tahu bahwa kata-kata Rudy yang terdengar biasa itu akan menjadi langkah pertama mereka menuju sebuah pengalaman yang jauh melampaui ketakutan yang pernah mereka rasakan. Seiring mereka memasuki gubuk itu, keduanya tidak menyadari
bahwa mereka telah memasuki sebuah perangkap-perangkap yang sudah menunggu mereka sejak lama. Begitu langkah pertama mereka menginjakan kaki di dalam gubuk tua itu, hawa dingin menyergap tubuh mereka dengan tiba-tiba, seolah gubuk itu menyambut mereka dengan sebuah pelukan yang penuh kekosongan. Clara merasa kedinginan yang tak biasa. Bahkan meskipun udara di luar masih cukup hangat, ia menggigil ringan. Dan meskipun ia ingin segera meninggalkan tempat itu, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk terus maju. Rudy di sisi lain tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Ia berjalan dengan langkah pasti, seolah tempat ini adalah bagian dari petualangan yang biasa. Pintu yang mereka buka mengeluarkan suara berderit yang mengganggu keheningan. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, tiba-tiba tempat itu terasa lebih sunyi, seakan dunia luar tidak lagi ada. Hanya ada gubuk tua yang kumuh dengan jendela-jendela yang berdebu, serta udara lembab yang terasa menyesakkan. Di sudut ruangan, sebuah perapian yang sudah lama tidak digunakan, tampak menyisakan bara yang hampir mati. Beberapa barang lama, seperti kursi kayu yang patah dan meja kayu yang sudah tergores, tergeletak begitu saja di lantai yang dipenuhi debu. Aroma lembab dan busuk dari kayu tua memenuhi udara. Rudy melangkah lebih dalam, mengamati setiap sudut gubuk dengan penuh rasa ingin. "Tehut, kita lihat-lihat aja. Siapa tahu ada barang-barang tua yang menarik," katanya, sambil menyentuh dinding kayu yang hampir lapuk. Tapi, agak aneh juga ya, seperti ada yang berbeda di sini. Clara mengangguk pelan, tetapi perasaannya semakin tidak nyaman. Ia melangkah perlahan di belakang Rudy, matanya terus melintas ke sekitar gubuk dengan hati-hati. Setiap langkah yang mereka ambil seakan semakin memperdalam perasaan tak nyaman yang ia rasakan. Clara mulai merasakan kegelisahan yang semakin menekan dadanya. Seolah ada sesuatu yang menyelinap di antara bayangan dan cahaya redup yang masuk melalui jendela-jendela kotor. Tiba-tiba, Clara berhenti sejenak. Ia merasakan sebuah hawa dingin yang tiba-tiba melingkupi tubuhnya, seperti ada yang menyentuhnya dari belakang. Ia berbalik, tetapi hanya melihat ruang kosong. Tidak ada siapapun di dekatnya. "Rudy, aku tidak suka di sini. Ada yang aneh," katanya. Suaranya hampir berbisik, tapi dengan rasa takut yang jelas terdengar. Rudy tersenyum, mencoba untuk meyakinkan Clara. "Ini hanya perasaanmu saja, Clara. Tempat ini memang terlihat seram, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Kita cuma lihat-lihat. Setelah itu kita pergi. Lagi pula, siapa yang percaya dengan cerita-cerita tentang kutukan?" Namun, meskipun kata-kata Rudy terdengar meyakinkan, Clara tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengendap. Ia terus mengamati setiap sudut ruangan dengan waspada. Pada satu titik, pandangannya teralihkan pada sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding sebelah. Kanan. Lukisan itu tampak agak kabur. Namun yang membuatnya tertegun adalah ekspresi wajah wanita di dalam lukisan tersebut. Wajah wanita itu tampak begitu hidup. Dan meskipun lukisan itu sudah pudar oleh waktu, matanya seolah mengikuti gerakan Clara. "Rudy, lihat ini." Clara menunjuk ke arah lukisan itu. Suaranya bergetar sedikit. Rudy berbalik dan melihat lukisan itu, lalu tertawa kecil. Cuma lukisan lama. Jangan terlalu dibawa serius, Clara." Namun, Clara merasa semakin tidak nyaman. Ia merasa seolah lukisan itu menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa ada energi di dalam gubuk itu yang tidak bersahabat, seakan setiap sudut memancarkan sesuatu yang gelap. Perasaan itu semakin kuat ketika ia menoleh dan melihat sebuah ruangan kecil di bagian belakang gubuk yang tampak tertutup rapat. Jendela kecil yang ada di sana terlihat lebih gelap daripada ruangan lainnya. "Rudy, ada sesuatu di sana," katanya, menunjuk ruangan kecil itu dengan suara yang sedikit lebih tegas. Rudy menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Oke, kita cek itu juga." Sepertinya hanya gudang atau ruang penyimpanan barang-barang tua. Mereka berjalan ke arah ruangan itu. Dan ketika Rudy mencoba untuk membuka pintu kecil yang terkunci, Clara merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Perasaan seolah pintu itu sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bisa bayangkan. Hawa di sekitar mereka semakin terasa berat, dan Clara merasa tubuhnya seperti dibekukan dalam satu tempat. "Apa yang kau rasakan, Clara?" tanya Rudy, yang kini mulai merasa gelisah juga. Pintu yang mereka coba buka semakin terasa keras, seakan ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Clara menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa takut yang mencekam Rudy. "Kita harus pergi. Aku tidak bisa tetap di sini lebih lama lagi." Namun, sebelum mereka sempat berpaling untuk pergi, suara aneh terdengar dari dalam ruangan itu. Sebuah suara gemeretak yang sangat pelan, seperti kayu yang tertekan. Kemudian suara itu berubah menjadi sebuah desahan berat yang membuat darah Clara membeku. Rudy mengerutkan kening, menoleh ke Clara. "Kau mendengarnya juga kan?" Clara hanya bisa mengangguk dengan gugup. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah
ada yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan yang ada di balik pintu itu. "Ayo keluar sekarang!" seru Clara panik, menarik tangan Rudy untuk berbalik. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, suara gemeretak itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik dinding kayu gubuk. Suasana berubah menjadi tegang dan mencekam. Clara merasa jantungnya berdegup sangat cepat, dan tubuhnya seakan berat untuk digerakkan. Sesuatu yang tidak tampak sedang menunggu mereka di dalam kegelapan itu. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam gubuk ini? Clara menarik tangan Rudy dengan panik, mendorongnya untuk segera keluar dari gubuk itu. "Kita harus pergi, Rudy. Aku tidak tahan lagi di sini," kata Clara dengan suara bergetar. Namun, Rudy hanya berdiri diam sejenak. Matanya masih tertuju pada pintu yang sedikit terbuka dan suara aneh yang baru saja mereka dengar. Rudy merasa bingung, tapi ada sesuatu yang memanggilnya untuk tetap bertahan. Rasa ingin tahu yang semakin menguasainya. "Clara, dengar dulu," kata Rudy, berusaha menenangkan. "Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mungkin hanya angin atau semacamnya. Aku rasa kita perlu cek lebih lanjut." Namun, Clara merasakan getaran yang semakin kuat di tubuhnya. Suara dari dalam ruangan kecil itu tidak seperti suara biasa. Itu adalah suara seperti desahan berat, diikuti dengan langlengka berat yang terdengar semakin dekat. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menyesakkan, dan Clara bisa merasakan bahwa mereka semakin terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka. "Bayangkan, Rudy, berhenti. Itu bukan angin. Itu bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan." Clara berteriak hampir menangis. "Kita harus keluar. Sekarang juga." Rudy menatapnya dengan ragu. Namun akhirnya ia mulai merasakan ketegangan yang sama. Walaupun rasa penasaran masih menguasainya, perasaan aneh yang terus meningkat membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan gubuk itu. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu yang mereka coba buka dengan susah payah tiba-tiba terlepas sendiri, menyisakan suara berderit yang tajam dan menakutkan. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seakan mengundang mereka masuk. Clara terpaku di tempatnya, seluruh tubuhnya membeku, sementara udara di sekitar mereka semakin terasa berat. Semua perasaan takut yang ia coba hindari kini meledak begitu saja. Suara-suara yang tidak wajar itu semakin jelas terdengar, dan semakin lama semakin terasa seperti suara makhluk yang tidak terlihat. Suara langkah yang berat, disertai dengusan yang aneh, mulai menggema di seluruh gubuk. Tanpa pikir panjang, Clara mengangkat kaki dan berlari ke arah pintu utama. "Rudy, ayo!" serunya dengan suara yang pecah. "Ini bukan tempat yang aman. Kita harus pergi sekarang." Tapi Rudy, yang sebelumnya tampak ragu, sekarang terlihat semakin terpesona oleh misteri yang ada di balik pintu yang terbuka itu. Langkah-langkahnya terasa berat, dan seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam. Matanya yang semula penuh keyakinan kini terlihat kosong, seperti kehilangan semangat untuk pergi. Ia menoleh ke Clara dengan wajah yang tampak hampa. "Clara, coba dengar dulu, ada sesuatu yang ingin memberitahukan kita. Jangan konyol, Rudy." Clara berteriak dengan putus asa. "Ini bukan permainan, ini..." Namun, sebelum Clara bisa menariknya, sebuah suara lain yang lebih dalam dan lebih berat menggema, seakan berasal dari dalam tanah. Suara itu terdengar seperti bisikan yang dipenuhi kebencian, penuh dengan amarah dan ancaman. Clara merasa punggungnya dihantam oleh kekuatan yang tak tampak. Suara itu seolah berbisik, menggoda dan memanggil mereka berulang kali dengan kata-kata yang tidak jelas. Setiap kata yang terdengar seperti membekukan seluruh tubuhnya. "Ayo, datanglah," suara itu berbisik. Clara hampir terjatuh ke lantai. Tubuhnya terasa goyah karena ketakutan yang begitu dalam. Tapi Rudy yang kini tampak seperti kehilangan kendali, melangkah maju dengan tubuh yang kaku dan mata yang kosong. Ia seakan-akan dipanggil oleh sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. "Rudy, tidak! Kembali ke sini!" Clara berteriak, hampir menangis, ketika melihat Rudy melangkah lebih jauh ke dalam ruangan kecil yang kini telah terbuka sepenuhnya. Clara tidak bisa bergerak. Ia terjebak dalam ketakutan yang mencekam. Hanya ada suara langkah kaki Rudy yang semakin menjauh, sementara bisikan aneh itu semakin keras. Di dalam kegelapan ruangan yang semakin pekat itu, Clara merasa ada sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Tiba-tiba, langit-langit gubuk bergetar. Suara-suara berat yang menyeramkan terdengar dari segala penjuru, seakan seluruh bangunan itu akan ambruk. Tetapi yang lebih menakutkan adalah sensasi yang datang begitu mendalam. Suara langkah Rudy terhenti. Clara merasa seolah seluruh dunia tiba-tiba menjadi diam. Semua suara berhenti, dan hanya ada kekosongan yang menekan mereka. Clara berlari ke arah suara itu, ke ruangan yang terbuka, meskipun seluruh tubuhnya meronta untuk berhenti. Ketika ia masuk,
Ia terhenti di pintu. Di dalam ruangan kecil yang gelap itu, Rudy berdiri diam, seperti terhipnotis oleh sesuatu yang ada di depan mata. Clara tidak bisa melihat jelas, tetapi ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Itu sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada apa yang bisa ia bayangkan. "Tolong Rudy, jangan!" Clara berteriak, mencoba meraih tangan kekasihnya. Tetapi ketika tangannya hampir menyentuh Rudy, sekelebat bayangan besar melintas begitu cepat, dan Rudy, tanpa sadar, jatuh ke tanah. Clara terjatuh ke lutut, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia bisa merasakan hawa yang sangat dingin menyelubungi dirinya, dan ketika ia menoleh ke Rudy, ia melihat matanya yang kosong dan penuh dengan kekosongan. Seolah dirinya telah ditarik ke dalam dunia lain, sebuah dunia yang sangat jauh dari realitas mereka, dan saat itulah Clara menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka sudah terperangkap. Gubuk tua ini bukan hanya sebuah bangunan terlantar, ini adalah perangkap yang sudah menunggu kedatangan mereka. Tidak ada jalan keluar, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tampaknya terikat dalam kutukan yang sangat kuat yang kini sudah menguasai mereka. Clara menatap Rudy dengan mata penuh air mata, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia tahu, seiring dengan gelapnya tempat ini, bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan seram dan mistis ini, dari awal hingga akhir. Kisah tentang Clara dan Rudy yang penuh dengan pengorbanan, penebusan, dan harapan telah berakhir. Namun semangat mereka akan terus hidup dalam setiap langkah kita. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk selalu mencari cahaya di tengah kegelapan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kisah-kisah lainnya yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Sampai jumpa di cerita berikutnya.